Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Khonifidin azani wa'azakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran akhlak dengan membaca kitab Ma'alimun fi Tariqi Talabil Ilm. Silakan dibuka kitabnya halaman yang ke-209 dari kitab tersebut. Masih di pembahasan Talibul Ilmi wal Qawlu bila ilmin. Seorang penuntut ilmu dan juga terkait dengan ucapan tanpa ilmu. Kita lanjutkan. Wa qala al-Ghazali rahimahullah, al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Lau sakata man la ya'rifu qalla al-ikhtilaf." Di sini ya. Jikalau seandainya orang yang tidak tahu itu diam, maka perselisihan itu akan semakin sedikit. وَمَنْ قَصَرَ بَعَهُ وَضَاقَ نَظْرَهُ عَنْ كَلَامِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ فَمَا لَهُ وَلِلتَّكَلُّمِ فِيمَا لَا يَدْرِيهِ وَالدُّخُولِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ. Ya. Dan barang siapa yang membatasi barang dagangannya, ya, dan juga mempersempit pandangannya, mempersempit yakni pendapatnya dari membicarakan ulama umat serta melihat keadaan mereka, maka tidak ada lagi orang yang berani untuk berbicara pada sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, dan tidak ada lagi orang yang masuk dalam perkara yang tidak bermanfaat baginya. Wa haqqu mithli hadza ay yalzimas sukut. Maka hak bagi orang yang seperti ini hendaklah dia terus-menerus diam. Kalau memang enggak tahu lebih baik diam. Sebagaimana Rasul bersabda ya, tentang perintah untuk diam dari perkara yang dia tidak ada manfaat baginya, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Termasuk di antara bagusnya Islamnya seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Dan juga di hadis yang lain ya, tentang perintah untuk diam ya. Ini juga banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Kalau seorang tidak mengetahui maka lebih baik diam. Nah, kita lanjutkan. Wa qala Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa yanbaghi lil mar'i alla yatakallama illa fima ahata bihi khubran. Dan seyogianya bagi seseorang untuk tidak berbicara kecuali pada apa yang memang pengetahuannya itu meliputinya. Ya. Khubran itu ilman ya. Ilmunya, pengetahuannya itu telah meliputinya, telah mencakup dalam hal tersebut. Wa qala As-Suyuti rahimahullahu taala, Imam As-Suyuti rahimahullahu taala beliau menyatakan, raddul jawab ala man alimahu fardun. Kama qala Allahu li Adam ambihum bi asma'ihim. Mengembalikan jawaban terhadap orang yang mengetahuinya itu adalah merupakan perkara yang wajib, yang fardu, yang harus, sebagaimana Allah berfirman kepada Adam. Setelah sebelumnya para malaikat protes terhadap kebijakan Allah. Ya. Bisa dilihat di surat apa itu? Al-Baqarah ya. Kita akan bukakan surat Al-Baqarah ya. Kok hilang ini? Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu, ini Allah mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Mereka protes. Para malaikat protes dengan mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan jadikan di muka bumi orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku itu mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.
Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, maka Allah pun mengajarkan kepada Adam semua nama. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati, tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah pun menghadapkan mereka kepada para malaikat. Ya, sesuatu yang sudah Allah ajarkan kepada Adam tadi dihadapkan kepada para malaikat. Allah berfirman, "Ambiuni bi asma'i haula." Sampaikan kepadaku nama-nama mereka, nama-nama ini, nama-nama apa yang ada di sini. Kalau kalian memang benar. Maka mereka menyatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka Allah berfirman, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, sampaikan kepada mereka nama-nama ini semuanya. Ya, dan seterusnya ini jelas ya. Mengembalikan jawaban kepada orang yang mengetahui adalah merupakan perkara yang fardu. Ya, tadi telah kita sebutkan ya di sini. Ya, raddul jawab, ya, ala man alimahu fardun. Mengembalikan jawaban kepada orang yang mengetahuinya itu adalah fardu. Harus ya. Allah bahkan memerintahkan Adam untuk menjawab. Allah kembalikan kepada Adam setelah ditawarkan kepada para malaikat, malaikat nggak tahu jawabannya, Allah kembalikan kepada Adam. Adam beritakan kepada mereka nama-nama ini. Ya. Wasu'al 'ala man la ya'lamuhu fardun. Demikian pula bertanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui juga merupakan perkara yang fardu berdasarkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikr, yakni kepada ahlinya, kepada para ulama jikalau kalian tidak mengetahui. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu salahu a'rabi atarithul 'ammatu. Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika seorang A'rabi bertanya kepada beliau, apakah ammah itu bibi dari jalur ayah ya. Kalau khala itu bibi dari jalur ibu. Kalau ammun paman dari jalur ayah, ammatun yakni bibi dari jalur ya ayah ya. Apakah seorang ammah itu yakni seorang bibi dari jalur ayah itu mendapatkan warisan, jatah warisan? Maka Abdullah bin Umar menyatakan la adri. Orang A'rabi tadi heran. Anta la tadri, kamu tidak tahu? Qala na'am. Abdullah bin Umar dengan tegasnya menyatakan, na'am, iya, aku tidak tahu memang. Idhab ilal ulama fas'alhum. Pergilah kepada para ulama, tanyakan kepada mereka. Sekelas Abdullah bin Umar, perhatikan ya. Ulama sekelas Abdullah bin Umar ditanya tidak sungkan-sungkan untuk menjawab, aku tidak tahu. Bahkan memerintahkan kepada orang yang bertanya untuk pergi menemui ulama yang lain untuk bertanya kepada mereka. Sehingga jangan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Kalau memang nggak tahu, jangan sampai sembrono, ceroboh, berbicara dengan tanpa ilmu. Kita lanjutkan. Wasa'ala rajulun Amr ibn Dinar an mas'alatin falam yujibhu. Dan dahulu pernah seorang laki-laki bertanya kepada Amr ibn Dinar tentang suatu masalah, tapi ternyata Amr ibn Dinar ini enggak menjawab masalah tersebut, tidak menjawab pertanyaan tersebut. Faqala rajul, maka laki-laki tersebut mengatakan, inna fi nafsi minha syai'an fa'ajibni. Sesungguhnya di dalam diriku itu ada sedikit jawaban dari pertanyaan tersebut, tapi aku masih minta jawaban kepadamu. Berikanlah jawaban kepadaku untuk lebih memantapkan. Barangkali seperti itu ya. Faqala, maka kemudian Amr ibn Dinar menyatakan, iyakun fi nafsika minha mithlu Abi Qubais ahabbu ilayya min ayyakuna fi nafsi minha mithlu sya'rah. Jikalau seandainya dalam dirimu itu ada jawaban, ada ilmu yang semisal gunung Abu Qubais, aku lebih suka daripada ada dalam diriku dari jawaban tersebut meskipun semisal rambut, meskipun setebal rambut, setipis rambut. Maksudnya apa? Ini bentuk merendah dirinya beliau, ya, dan bentuk kehati-hatian beliau tidak berani berbicara kalau memang beliau tidak tahu betul duduk permasalahannya. Nah, kalau cuma sedikit-sedikit belum nggak berani berbicara. Ya, meskipun itu hanyalah satu helai rambut saja nggak mau bicara. Nah, ini contoh ya keteladanan dari siapa? Seorang ulama Amr ibn Dinar rahimahullahu ta'ala.
Wa qala Ibnu Mahdi, berkata Ibnu Mahdi, ya. Sa'ala rajulun rahimahullahu taala, sa'ala rajulun Malik bin Anasin. Malik bin Anasin an mas'alatin fatala tirdaduhu ilaihi fiha wa alaha alaihi. Faqala ma sya Allah ya hadha inni lam atakallamu illa fima ahtasibu fihi alkhair walastu ahsanu mas'alataka hadhihi. Walastu ahsanu mas'alataka hadhihi. Ibnu Mahdi mengatakan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Malik ibn Anas tentang suatu masalah. Fatala tirdaduhu ilaihi. Maka Al-Imam Malik bin Anas ini pun lama untuk menjawab pertanyaan tersebut. Wa alaha alaihi. Kemudian orang itu pun mendesak Al-Imam Malik ibn Anas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Faqala masya Allah. Al-Imam Malik menyatakan masya Allah. Wahai orang ini, inni lam atakallamu illa fima ahtasibu fihi alkhair. Sesungguhnya aku tidak akan berbicara kecuali pada apa yang aku mengira dalamnya ada kebaikan. Dan aku walastu ahsana mas'alataka hadhi, dan aku bukan termasuk orang yang terbaik untuk menjawab permasalahanmu ini. Ya. Ini sekelas Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, beliau nggak berani menjawab kalau itu perkara tidak ada kebaikan. Sehingga ini toladan dari para ulama tentang kehati-hatian mereka tidak berani berbicara dengan tanpa ilmu. Kita lanjutkan. Halaman yang ke 210. Wa qala Muhammad ibn Abdul Hakam, Sa'altu Syafi'i rahimahullahu ta'ala 'anil mut'ati akana fiha talaq aw mirath aw nafaqah tajibu aw syahadah. Faqala Allahu ma nadri. Wallahi ma nadri. Muhammad ibn Abdul Hakim, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang al-mut'ah. Famatti'uhunna li'iddatihin, dan seterusnya itu tentang yakni kesenangan yang telah diberikan kepada seorang yang dipinang tapi enggak jadi untuk dinikahi dan seterusnya itu. Akana fiha talaq au miras, apakah mut'ah itu diberikan bagi seorang perempuan yang telah ditalak, ataukah mungkin orang yang telah ditalak tadi yang dimut'ah, ataukah mut'ah barangkali itu nikah mut'ah ya, nikah kontrak itu memang dilarang di dalam agama. Apakah mut'ah itu di dalamnya itu ada unsur talak? Apakah si istri itu yang dinikah kontrak itu ada hak untuk mendapatkan warisan, saling mewarisi ya? Ataukah ada hak untuk mendapatkan nafkah yang wajib? Ataukah mungkin ada harus saksi tentang masalah nikah mut'ah barangkali di sini? Maka Al-Imam Syafi'i menjawab, wallahi ma nadri. Sungguh demi Allah aku tidak tahu. Karena memang itu mut'ah itu nikah yang terlarang ya, nikah kontrak. Ya, sebagaimana orang-orang Syiah itu dilarang ya. Maksudnya orang Syiah itu yang melakukan perbuatan terlarang di dalam agama itu nikah kontrak, kawin kontrak. Apa bedanya dengan pelacuran ya? Beliau enggak menjawab tidak tahu, aku enggak tahu masalah itu. Kita lanjutkan. Walamma takallama al-Imam adh-Dhahabi rahimahullahu taala an umri Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu qala ma nassahu wa ma arahu balagha al-mi'ah faman kana 'indahu 'ilmun falyufidna. Wa qad naqala tul umrihi Abul Faraj ibn Jauzi wa ghairihi ataukah wa ghairuhu wa ma 'alimtu fi dhalika syai'an yarkanu ilaih wa qad dzakartu fi tarikhi al-kabir annahu 'asha 250 sanatan wa anna as-sa'ata la artadi dhalika wa la usahhihuhu wa anna as-sa'ata wa ana as-sa'atu la artadi dzalika wa la usahhihuhu. Ketika Al-Imam Adz-Dzahabi berbicara, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala ketika berbicara tentang umurnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan secara nas,
Wa ma arahu balagal mi'ah, dan aku tidaklah berpendapat kalau umurnya itu sampai 100. Maka barang siapa yang memiliki ilmu tentang biografinya Salman Al-Farisi, ya, umurnya Salman Al-Farisi, fal yufidna, maka adalah dia memberikan faidah kepada kami. Wa qad nukila tulu umrihi Abul Faraj, dan Al-Imam Abul Faraj telah menukilkan panjangnya umurnya, lamanya umurnya Salman Al-Farisi tadi. Abul Faraj Ibnul Jauzi dan selainnya telah menukilkan panjangnya umurnya Salman Al-Farisi. Dan aku tidak mengetahui dalam hal itu sesuatu yang lebih kuat. Dan sungguh aku telah menyebutkan dalam tarikhku, Tarikhul Kabir, ya, bahwasanya Salman Al-Farisi itu hidup, ya, Asha mi'ataini wa khamsina sanatan, 250 tahun. Ya. Annahu asha mi'atain wa khamsina sanatan, 250 tahun. Ya. Dan waktu itu aku tidak ridha dengan hal itu, dan aku pun tidak membenarkannya, tentang biografi yang ditulis oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi dan selainnya. Nah, selanjutnya waqala Abu Ishaq balaghani anna rajulan jaa ila Amr faqala alayya raqabatan min waladi Ismail faqala ma a'lamuhu illa al-Hasan wal Husain qultu ay adz-Dzahabi ma fahimtuhu. Abu Ishaq menyatakan, telah sampai kepadaku bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Amr dan mengatakan, berikan kepadaku budak dari keturunannya Ismail. Faqal, maka Abu Ishaq mengatakan, ataukah Amr mengatakan, ya, ma'alamu illal Hasan wal Husain, aku tidak mengetahui ada budak keturunannya Ismail ini kecuali Hasan dan Husain. Kemudian aku mengatakan, ini Al-Imam Adz-Dzahabi menyatakan, ma fahimtu, aku tidak faham dengan perkataannya ini. Berarti kan beliau nggak malu untuk mengatakan aku tidak faham dengan perkataan tadi. Amr tadi mengatakan aku tidak mengetahui ada budak selain Hasan dan Husain dari keturunan Ismail. Tidak malu menyatakan ma fahimtu, aku tidak memahami perkataan tersebut. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, kana Abul Husain idza su'ila an mas'alatin qala laisa li biha ilmun wallahu a'lam. Ibnu Uyainah mengatakan, dahulu Abul Husain ketika ditanya tentang masalah, beliau menyatakan aku tidak mengetahui, laisa li biha ilmun, dalam urusan itu aku tidak punya ilmu, wallahu alam, Allah lah yang Maha tahu. Wa arada Ibnu Katsir atharan an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu fi tafsir qawlihi وربائبكم اللاتي في حجوركم ثم قال ابن كثير وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على شيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم. Ibnu Katsir telah menyebutkan athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang tafsir firman Allah warabaibukumul lati fi hujurikum, dan rabaib. Rabaib itu adalah anak-anak tiri yang ada pada pengasuhan kalian. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan wahakali syekhuna, dan syekh kami Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Adz-Dzahabi telah menceritakan kepadaku annahu 'arada hadza 'ala Syekh Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, bahwasanya permasalahan itu pernah dipaparkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fastashkalahu, maka hal itu pun menjadi muskil bagi beliau. Beliau bingung dengan masalah itu. Wa tawaqqafa fi dzalik, sehingga beliau pun tawakuf, diam, tidak berani bersikap dalam hal itu dan mengatakan Allahu a'lam. Ini contoh-contoh, ya, kehati-hatian ulama tentang berbicara ataukah dari berbicara dengan tanpa ilmu. Kita lanjutkan. Halaman 211. Wa qala al-Qasim ibn Muhammad, al-Imam Qasim ibn Muhammad mengatakan wa kuntu ujalisul Bahra ibnu Abbas wa qad jalastu ma'a Abi Hurairah wa ibnu Umar wa ibni Umar radhiyallahu anhum fa aktsartu. Fa kana hunaka yani ibnu Umar wara'un wa ilmun jammun
wa wuqufun amma la ilma lahu bihi. Berkata Qasim ibn Muhammad, dulu aku duduk bersama Bahar ibn Abbas, dan sungguh aku pun duduk bersama Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, dan aku sering duduk dengan mereka ini, para ulama-ulama dari kalangan sahabat. Kemudian di sana, yakni dalam diri Ibnu Umar itu ada sifat wara dan ilmu yang banyak. Tapi beliau itu tawakuf, tidak berani bersikap, tidak berani berbicara, lebih baik diam dari apa yang tidak dia ketahui. Contoh sahabat ya. Wa min dzalika i'tirafu adh-dhahabi bi'adami ma'rifatihi. Dan dari contoh hal itu adalah pengakuan al-Imam adh-Dhahabi dengan ketidaktahuannya. Sering sekali al-Imam adh-Dhahabi menyebutkan aku tidak tahu, aku tidak faham. Wallahu a'lam la adri dan seterusnya itu. Silakan lihat di Sirah atau Siyar A'lamun Nubala, di kitabnya beliau Siyar A'lamun Nubala jilid 13 halaman 41 bersama dengan hasyiahnya ya. Wa mithlu dzalika ma dzakara al-Imam Ibnu Hazm fi muftahati kitabihi fi muftatihi kitabihi Hajjatul Wada'. Demikian pula contoh hal itu apa yang disebut oleh Imam Ibnu Hazm dalam pembukaan kitabnya Hajjatul Wada' ya. Bisa dilihat juga bagaimana perkataan para ulama tentang kehati-hatian mereka dari berbicara dengan tanpa ilmu. Alhamdulillah selesai pembahasan yang pertama tentang talibul ilmi wal qaul bila ilmin. Insyaallah untuk pembahasan selanjutnya tentang talibul ilmi, ya ini talibul ilmi wal isya'ah, nanti insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.